Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pergi ke rumah membuat cireng. Cirengnya diisi kepiting. Izinkan saya berdongeng yang berjudul Si Kelingking. Semoga teman-teman suka ya. Di sebuah dusun di negeri Jambi, hiduplah sepasang suami istri yang sudah puluhan tahun menikah. Namun mereka belum dikarunia anak. Keduanya sudah sangat putus asa. Suatu ketika, di tengah keputusasaan itu, sang suami kembali berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, sudah puluhan tahun kami menikah, namun belum dikaruniai anak. Karuniakanlah kepada kami seorang anak, walau hanya sebesar kelingking. Abang, apa tidak salah berdoa seperti itu? Apa menurutmu doaku salah? Hah, hanya sekelingking, Bang? Ya, walau hanya sekelingking, ujar suaminya dengan tegas. Beberapa bulan kemudian, sang istri pun hamil. Suaminya tidak percaya, namun istrinya benar-benar yakin. Karena ia merasakan ada yang bergerak-gerak di perutnya. Bukankah abang yang berdoa kepada Tuhan agar dikarunia seorang anak, walau hanya sekelingking? Istrinya berusaha meyakinkan. Suaminya terdiam, sembari mengingat doa-doa yang pernah dipanjatkannya. 9 bulan kemudian, sang istri pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang hanya sebesar kelingking. Mereka menamainya Kelingking. Mereka merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kelingking pun beranjak dewasa, tapi badannya tetap saja sebesar kelingking. Pada suatu hari, negeri mereka akan didatangi Nyai Gergasi, pemangsa manusia dan makhluk lainnya. Anakku, bersiap-siaplah, kita harus pergi. Kita akan mencari tempat yang aman, ujar ayah Kelingking. Kelingking hanya diam, sambil memikirkan bagaimana cara mengalahkan Nyai Gergasi itu. Tidak, Pak, aku akan mengalahkan Nyai Gergasi itu, ujar Kelingking. Tukang nian kau kelep, badan awak kecil macam kau, ucap maknya cemas. Justru dengan badan kecil kau lama, padalah kalau aku nak ngalahinnya tuh. Gini Pak, Bapak buatkan saja aku satu lubang kecil. Dari dalam sana, aku akan menakuti Nyai Gergasi. Ketika ia sudah mati, akan aku beritakan kepada Mak, Pak, dan para warga, ujar Kelingking. Pak pun membuatkan lubang kecil di tiang rumah paling depan. Setelah itu, para warga pergi mengungsi dan Kelingking segera bersembunyi. Menjelang sore, Nyai Gergasi pun datang. Hei manusia, kambing, kerbau, ayam, di mana kalian? Aku datang untuk memakan kalian semua. Keluarlah, aku lapar, aku sangat lapar, geram Nyai Gergasi. Kelingking pun menyahut. Hei Nyai Gergasi, hantu tua, aku di sini. Kemarilah, tangkap aku jika kamu bisa. Mendengar itu, Nyai Gergasi terkejut dan heran. Ia mendengar suara manusia, tapi di mana manusianya? Ia pikir ada manusia sakti di negeri itu. Kelingking pun mengulangi bentakannya. Rasa takut pada Nyai Gergasi semakin menjadi. Nyai Gergasi lari tunggang langgang, terjerembab ke jurang dan mati seketika. Dengan perasaan yang lega, Kelingking pun memberitakan kepada warga. Raja pun mengetahuinya. Raja memanggil Kelingking dan orang tuanya untuk menghadap. Sesampainya di sana, Kelingking meminta untuk diangkat menjadi panglima. Raja keberatan.
Tetapi mengingat jasa Kelingking, raja mengangkat Kelingking menjadi panglima. Tak hanya itu, Kelingking merasa ia perlu pendamping hidup. Dia ingin menikah dengan Tuan Putri dan meminta orang tuanya untuk melamarkannya. Sungguh tidak tahu diri anakmu itu. Sudah dikasih sejengkal, minta sedepa. Sudah kuangkat dia menjadi panglima, minta menikah dengan putri pula. Demikian bentakan dan cacian dari sang raja. Tapi Kelingking tak putus asa. Ia kembali menghadap raja. Ternyata Tuan Putri juga ingin menikah dengan Kelingking. Raja tak berkutik. Akhirnya lamaran Kelingking pun diterimanya. Pesta meriah pernikahan Kelingking dan Tuan Putri pun dilaksanakan selama 7 hari 7 malam. Bahkan raja memberikan mereka wilayah, pasukan, dan prajurit untuk membangun kerajaan sendiri. Di suatu malam, Kelingking pergi tanpa memberitahu. Tuan Putri pun merasa curiga. Akhirnya ia mengikuti si Kelingking. Sesampainya di tepi sungai, ia melihat Kelingking membuka pakaiannya, menyembunyikannya di semak-semak dan menyelam ke dalam sungai. Alangkah kagetnya dia ketika melihat pemuda gagah berkuda putih muncul dari sungai itu. Ia pernah bertemu dengan pemuda itu. Pemuda itu berusaha merayunya untuk berpisah dari Kelingking. Dengan cepat, ia mengambil pakaian Kelingking, membawanya pergi dan membakarnya. Tak lama kemudian, pemuda itu datang. Maafkan Kanda, percayalah Kanda ini suamimu, si Kelingking. Kanda ingin menguji Dinda. Ternyata Dinda orang setia. Kanda tidak bisa kembali menjadi Kelingking. Pakaian Kanda hilang di semak. Ujar pemuda itu. Dinda pun mohon maaf. Dinda yang mengambil pakaian Kanda. Tetapi Dinda ingin melihat Kanda seperti ini, gagah dan tampan. Ucap Tuan Putri dengan haru biru. Kelingking pun bersuka cita melihat istrinya yang bahagia. Akhirnya mereka berdua pun hidup bahagia. Rakyatnya pun sejahtera karena dipimpin raja yang bijaksana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.